Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, asli Ngapak, pensiunan polisi tahun 2024. Saya di sini akan cerita tentang pengalaman saya selama dinas di kepolisian. 37 tahun saya mengabdi di kepolisian di Kalimantan Utara. Ini kebetulan saya di Bantul, Jogja. Saya sengaja ngambil tempat ini di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini pintu masuknya saya buat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kebetulan rumah saya dekat dengan sini, kira-kira 5 menit dari rumah ke sini. Selama saya dinas 37 tahun, tentunya banyak pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang pahit, yang manis, tentunya banyak. Sekarang saya sudah pensiun, jadi saya pengen menceritakan pengalaman ini. Saya sampaikan, semoga jangan sampai anak turun saya, jangan sampai penonton video saya, jangan sampai mengalami hal yang pernah saya alami. Jadi begini, saya tinggal di Pasar Beringin, di Kalimantan Utara, Pasar Beringin di Pulau Tarakan, pulau kecil di Pulau Tarakan. Pulaunya panjangnya hanya 30 kilo aja. Jadi saya tinggal, ketika saya berumah tangga, ya saya punya istri. Saya tiga bulan ikut mertua, terus saya ngontrak di pasar bersama istri. Jadi saya jualan di pasar. Ya namanya pertama ya jualannya kecil aja, misalnya cuma pakai meja satu, kiosnya ngontrak. Kiosnya waktu itu ukuran kira-kira 3 meter kali 12, terbuat dari kayu, di atas laut. Jadi semua pasar Beringin itu di atas laut semua, jalanan di atas laut. Jadi kalau pas air pasang, ya kadang air pasang, kalau pas lagi pasang besar itu ada gelombang, air lautnya masuk ke dalam rumah. Tapi bukan itu yang mau saya ceritakan, adalah tentang kebakaran. Semoga penonton video saya jangan sampai mengalami hal yang pernah saya alami, ya kan? Jadi gini ceritanya, saya jualan kebakar waktu itu, jadi pasar terbakar kira-kira maghrib, kira-kira jam 6:30 gitu ya. Saya waktu itu jualan juga, waktu itu masih pakai meja kecil, kemudian sudah membesar, jualannya sudah agak besar, agak bagus gitu, maka bisa beli di tempatnya yang tadi sewa. Setelah 2 tahun bisa saya beli. Kemudian waktu itu sewa lagi, di depannya ada hadapan, sewa lagi berhadapan-hadapan. Jadi punya dua kios, satu kios baju-baju, satu kios sembako, beras, gula, minyak gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu itu saya dapat kepercayaan dari agen beras di Kota Tarakan waktu itu, sama agen baju waktu itu. Jadi agen beras itu ya orang Tionghoa yang percaya waktu itu di Pasar Beringin. Pak Puji, kalau ngambil beras jangan sedikit-sedikit, katanya, langsung banyak. Terus saya bilang saya tidak punya uang, tidak punya modal. Enggak, saya kasih, tapi nanti saya tahunya gaji Pak Puji, kalau Pak Puji tidak bayar, kalau lari tak tagih Kapolres, katanya.
Padahal main-main itu teman main bulu tangkis waktu itu. Kalau padahal beras itu apa ya, nilainya besar. Gaji saya kan cuma berapa? Pada zaman itu tahun 97 gaji saya mungkin 200.000 lah satu bulan. Tapi teman ini orang Tionghoa tuh karena dia agen beras besar di Kota Tarakan, saya dipercaya, udah kamu kan polisi. Kebetulan saya di Pasar Beringin polisinya cuma ada dua, satu saya, yang satunya polisi satunya tuh jualan warung kopi, jualan nasi, yang saya jualannya itu beras mentah, masih beras gitu kan, sama baju-baju sama istri saya jual dua. Jadi sering dikasih, sekali ngasih tuh kadang satu truk gitu, satu truk dikasih, dipinjami gratis, nanti seminggu baru saya bayar. Jadi diantar beras, kemudian saya antar semua satu Pasar Beringin, itu Pasar Beringin tak antarin semua. Terus nanti setelah seminggu orang-orang itu juga kadang tak kasih waktu 2 hari, ya, yang saya kasih waktu 2 hari. Jadi sudah ngumpul kan, khawatirnya meleset. Jadi kita meleset 3 hari atau 4 hari, saya kan masih punya waktu 1 minggu kepada yang punya beras, ya kan. Jadi saya ada waktu, tak kumpulin uang tersebut. Ini lancar, senang saya, senang. Kemudian baju-baju juga lancar. Baju ada bos waktu itu, bos baju-baju di Tarakan waktu itu, ya terus saya dipinjamin senilai, kalau yang beras itu senilainya waktu itu kira-kira tiap kali minjemin antara 30 juta sampai 40 juta. Kemudian kalau yang baju-baju itu minjamin saya kira-kira sampai 80 juta pada saat itu. Gaji saya 200.000 per bulan, ya kan? 200.000. Untuk 1 juta 5 bulan baru 1 juta. Agar berapa? 40 juta itu berapa? Berapa 1 tahun itu saya baru dapat 2.400.000. Iya ya betul, 2.400.000. Sedangkan bos itu yang punya bos beras itu minjamin saya 40 juta waktu itu. Kemudian ya alhamdulillah saya bersyukur pada saat jualan itu, saya mulai jualan tahun 1992, kira-kira tahun 96 itu saya bisa beli tanah di darat. Karena saya tinggal di laut, beli tanah di darat. Terus setelah beli tanah di darat, saya setelah nabung bisa bangun pelan-pelan. Bangun mulai tahun 97 bisa bangun, jadi 2 tahun. Beli tanah sama bangun itu perkiraan 2 tahun. Bangun, setelah dibangun, waktu itu tanahnya termasuk besar pada saat itu ya, kira-kira 10 kali 30 ya, lumayan ya, nggak besar lah ya, cukupan aja. 10 kali 30, kalau bikin rumah bisa ada halaman depan, ada halaman belakang. Jadi pas kira-kira 97 awal saya bangun rumah. Terus kira-kira akhir tahun itu ya selesai rumahnya. Pas rumahnya selesai, dia tiba-tiba rumah selesai tapi belum selesai penuh, belum 100%. Cuma tetap saya tinggali kan, waktu itu masih bangga ya, masih muda sudah bisa punya rumah. Ayo kita tinggal di rumah yang terbuat dari batu kan, begitu, dari batu bata gitu. Kalau di Pasar Beringin semua pakai kayu, lantainya kayu, kayu semua. Pasar tuh kios-kios semua terbuat dari kayu, semua dari kayu di atas laut. Jadi saya gaya. Waktu itu saya bisa punya motor baru, bisa bikin rumah, tinggal baru 3 bulan ternyata kebakar. Jadi saya kalau tutup kios itu kan sore jam 4:30 tutup gitu kan. Ya semua, bukan saya aja, semua atau besar tutup. Jadi saya pulang ke rumah saya yang baru, kira-kira jaraknya 3 kilo. Di darat itu jarak 3 kilo. Nah jarak 3 kilo saya sambil lihat motor. Saya tinggal jalan besar ini, namanya Ring Road, di Ring Road Selatan, Bantul. Saya lanjut. Jadi ketika saya pulang 4:30,
di rumah kan ya biasanya pulang kan capek ya, istri kadang masak gitu kan, kebetulan ada ibu saya, adik saya bawa semua dari Jawa itu, adik saya 4, adik saya 4 itu saya bawa semua dari Jawa. Saya juga, ibu juga saya bawa karena bapak saya sudah meninggal. Saya pertama merantau di Tarakan baru 1 bulan orang tua bapak saya meninggal. Jadi ya udah, cerita soal meninggal nanti, ini cerita pengalaman saya soal kebakarannya, menghadapi kebakaran, hubungannya dengan ilmu kehidupan. Jadi saya ada ibu saya situ, istri saya pulang, biasanya pulang mau persiapan, mau mandi, mau sholat asar, mau sholat maghrib, sekalian biasanya masak untuk makan malam gitu kan. Ternyata ada kebakaran, waktu itu sudah ada telepon rumah, belum ada handphone, saya ditelepon ada kebakar. Tapi kebetulan saya polisi, jadi sudah pengalaman waktu saya masih sendiri belum nikah, sudah pernah ada kebakaran, ya di Pasar Beringin juga, di atas laut itu, terbuat dari kayu, kebakar tahun 91. Saya datang ke Tarakan di tahun 88. Jadi 91 kebakaran. Jadi sudah tahu pengalaman kebakaran itu harus begini ya. Sebagai polisi biasanya pertama utamakan masyarakat. Bagaimana kita menolong masyarakat biar masyarakat enak evakuasinya, kemudian tidak mengganggu kalau ada pemadam kebakaran, bagaimana caranya dijaga. Memang perintah pimpinan ya seperti itu. Nah ini 97 pas saya menikah saya mengalami sendiri. Kebakaran tahun 97, kebakar, udah saya, kebakaran berarti harus begini-gini. Istri saya juga tahu, dengar kebakaran istri saya langsung nangis. Ayo saya bonceng, waktu itu masih pakai motor baru, ya kan, motor baru, ayo kita ke pasar, kita lihat pasar. Terus saya nangis, terus saya ngomong, udah jangan nangis, insya Allah gampang nanti bisa kita selesaikan, saya bilang gitu kan. Ini hubungannya dengan ilmu kehidupan ini. Sampai di Pasar Beringin sudah habis itu saya, api besar itu, mungkin jam 8, jam 9. Waktu itu pemadam kebakaran ya masih kemampuannya masih kecil. Kalau untuk sebesar Pasar Beringin ya belum bisa menangani dengan cepat. Mungkin kalau waktu itu mungkin hanya sesuai untuk kebakaran rumah 1, 2, atau 3. Ini satu pasar itu kios mungkin ada antara 200 atau 300 pintu kios itu. Nah, jadi besar. Jadi untuk dipadamkan terus, apalagi di tengah laut. Waktu itu susah kan, kalau yang di ujung agak masuk ke arah laut itu masuk kan susah. Kebakarannya dari agak ke pinggir sini merembet ke tengah laut sana. Jadi pemadamnya susah, harus jebur ke laut ya kan, susah, nggak bisa. Jadi ya ceritanya, untuk cerita cepatnya, habis satu pasar habis. Tinggal di air itu, kalau air itu cuma tinggal tiang-tiangnya setinggi mungkin setengah meter tiang-tiang aja. Nggak ada satu biji pun yang selamat. Nah, ceritanya ya sehabis itu besoknya kesusahan. Kesusahannya apa? Saya ditaruh barang, ya kan? Barang beras itu dari bos beras Tarakan itu senilai 40 juta. Baju-baju itu senilai 80 juta pada saat itu. Gaji saya baru 200.000. Ya wes, kalau dipikir secara akal, susah, nunggu gaji polisi tidak akan selesai untuk nutupin kebakaran itu. Dan saya waktu itu harus berpikir jernih waktu itu ya, karena pengalaman sudah pernah ada kebakaran pada saat saya belum menikah. Jadi sudah tahu caranya orang kebakar tuh pasti ini pasti seperti itu ya. Kerugian materi juga pasti ada, materi itu. Ya untungnya tidak ada korban jiwa, tidak ada, karena semua pedagang pulang ke rumah masing-masing. Ya ada yang tinggal di situ tapi selamat. Jadi gini, pas besoknya orang kan saya sudah bagi beras sudah saya bagi semua di pasar itu. Wah, semua kios-kios yang jualan sembako itu saya bagi. Ada yang 5 karung, ada yang 10 karung, ada yang 20 karung, ya kan, macam-macam lah. Baju itu juga, baju itu saya dikirimi baju
Semua tak bagi, semua yang pedagang baju saya bagi. Ya, ada yang nilainya 2 juta, 3 juta, 5 juta. Besok paginya kebakar. Saya kan jalan-jalan ya kan setelah hari libur gitu kan. Pas saya ke waktu 97 saya ingat betul karena pada tahun 97 itu ya pas Krismon, kemudian pas Ibu Tin Soeharto meninggal. Nah, Ibu Tin tahun 97 itu, insya Allah 97 akhir ya. Mau 98 itu. Jadi orang-orang yang saya kasih barang itu kan biasanya bayar, barang tak kasih terus nunggu 2 hari bayar, atau ada yang 3 hari bayar, terus nanti saya 1 minggu bayar, ya kan? Lah orang yang tak kasih barang itu kan kebakar semua. Waduh, saya harus nanggung ini. Waktu itu istri saya cuma nangis, terus tiap hari cuma nangis. Loh, saya kalau sebagai suami ya harus pura-pura tegar. Padahal di hati juga saya bingung, di otak bingung, hati juga tidak tenang, ya kan? Terus saya begini, ada, Bu, nggak usah menangis. Kalau menangis ya biar bagaimana tetap hilang barangnya, sudah kebakar. Jadi nanti kita ngomong dengan itu bos beras kita datangi, terus ngomong nanti kita waktu. Jadi saya sama bos beras itu kebetulan baik sampai sekarang, masih baik. Kalau ketemu masih ditawarin jualan lagi, tapi saya sudah nggak jualan beras lagi karena jualan beras itu dulu waktu masih muda saya ngangkat beras masih kuat. Nah, sekarang ngangkat beras 1 karung ya sudah ya napasnya Senin Kemis. Jadi ya udah nggak usah jualan yang itu, jualan yang nggak usah angkat-angkat ya jualannya. Kemudian saya datangilah itu bos beras itu. Bos, saya minta maaf ini kebakar, tapi bukan berarti saya tidak akan nyaur. Ini insya Allah saya sahur, bos. Saya masih ada rumah baru jadi, bos. Nanti tak jual rumahnya itu, nanti saya bayar, saya bilang gitu. Oh iya, nggak apa-apa, Pak Polisi, bilang gitu kan. Kalau manggil saya bilang Pak Polisi, ya Pak Polisi, gitu kan. Di Beringin itu, di pasar Beringin, sampai tak percaya. Makanya saya minta kasih beras, saya nggak mikir ada uangnya atau enggak, dia bilang gitu. Ya terima kasih ya bos, saya bilang gitu. Padahal bos itu ya seumuran, selisih 3 tahun aja. Kemudian tinggal ada bos satu lagi nih, sama di yang bos baju-baju itu. Waktu itu zaman itu gaji polisi belum bisa, kita hutang di bank belum boleh. Misalnya pada zaman itu zaman Pak Harto. Jadi SK-nya polisi itu enggak laku. Saya ingat tuh mau beli motor, utang motor itu polisi tidak dipercaya di waktu itu di Kalimantan. Apa polisi kecil-kecil ya. Tapi kalau malah waktu itu tukang ojek bisa, saya beli motor baru itu malah tukang ojek yang ngambilkan, ya kan? Sampai tukang ojeknya sampai sekarang masih baik sekali, ya kan, karena dulu ngambilkan motor saya itu tahun 92 itu seperti itu. Jadi waktu itu gaji polisi tidak bisa untuk pinjam bank, tidak bisa. Misalnya sertifikat SK polisi untuk pinjam belum bisa. Waktu bisa tuh, insya Allah perkiraan saya pas mulai presidennya Pak Gus Dur. Ya alhamdulillah waktu Pak Gus Dur presiden bisa bisa pinjam, saya bisa pinjam di bank untuk utang, ya kan. Ya waktu itu nggak bisa saya nih, paling jalan satu-satunya ya jual rumah. Jadi saya ngomong dan itu, terus besoknya lagi ke tempat satunya lagi, bos yang minjami baju-baju itu senilai 80 juta. Terus saya sambil bawa sertifikat, bos ini pasar Beringin kebakar, bilang gitu kan. Kemudian ini saya punya sertifikat, bos, ada sertifikat rumah saya baru jadi, saya bilang gitu. Saya waktu itu membangun rumah kira-kira habis 70 juta. Terus saya punya utang 80 juta sama bos itu. Terus ini tolonglah sertifikat ini dipegang ya. Saya mau jual tapi belum lakukan, baru berapa hari kebakar ini. Mungkin nantilah mungkin jangka sebulan 2 bulan mungkin rumah bisa laku. Ya soal nanti saya tinggal di mana urusan nanti, ya kan. Yang penting utang bisa nyaur. Ternyata bos itu yang punya baju-baju itu waktu itu
orangnya temperamen, orangnya langsung memuncak marahnya. Jadi kamu nggak bisa nyaur, nggak kembalikan. Biasanya saya memang 1 minggu tuh harus bisa lunas. Biasanya 80 juta tuh bisa lunas. Memang saya bagi kan ke pasar, ke kios yang lain, pedagang-pedagang yang lain. Akhirnya saya dapat uang bisa bayar lunas. Biasanya seperti itu. Dia marah sambil ngomong begini, kalau kamu datang lagi ke sini, sampai dia bilang kamu begitu tuh. Mungkin saking marahnya kan. Biasanya Pak Polisi, biasanya Pak Polisi, biasanya gitu. Karena dia mungkin uang besar 80 juta kan, makanya dia mungkin agak marah betul. Kalau kamu datang ke sini lagi, tidak usah bawa sertifikat, tapi kamu bawa pisau 2. Kamu 1 sama saya 1. Siapa yang mati? Bilang begitu. Wah, saya tuh ditantang, saya sebagai polisi ditantang begitu. Terus saya turun, ya Allah, saya tuh merantau dari Jawa, saya orang Ngapak datang ke Kalimantan ini tuh mau cari uang. Ini ada orang ngajak kelahi. Nah itu orangnya gendut, umurnya jauh di atas saya, di 15 tahun, saya masih muda, masih umur 30-an. Ya kalau memang kekerasan ya bisa ya kan, tapi ya untuk apa? Saya misalnya menang, saya masuk penjara juga. Anak istri saya seperti apa? Saya waktu itu sudah punya anak 3, ya kan? Saya tidak berpikir begitu. Ya akhirnya saya pulang ngomong sama istri. Padahal pada saat datang saya bersama istri, tapi istri tidak berani masuk. Saya yang masuk rumahnya bos itu. Kemudian saya cerita itu sambil saya nangis. Karena apa? Susah. Diajak kelahi, ya nanti saya menang masuk penjara, kalau saya kalah juga saya mati, anak istri saya susah juga. Kalau saya menang saya masuk penjara, anak istri saya susah juga. Padahal saya merantau mencari uang. Ada ibu saya, ada adik-adik saya. Ibu saya panggil ikut sama saya di Kalimantan. Adik-adik saya panggil ikut saya di Kalimantan, ya kan? Nah sudah. Akhirnya saya cuma bisa nangis waktu itu, ya kan? Saya polisi masih muda ditantang kelahi, ya kan? Ya nantang orang tua lagi, ya kan? Ya terus ya sudah, mungkin orang itu punya ilmu mungkin makanya berani. Tapi tidak apa-apa, sudah saya serahkan sama Allah. Dilalah rumah itu, karena di Pasar Beringin itu kebakar. Orang-orang yang tinggal di Pasar Beringin itu kan yang tinggal di darat tapi dekat dengan laut di pantai, itu kan banyak toko-toko besar, tokonya orang-orang Chinese lah kan. Dia ada orang Chinese yang khawatir tinggal di Pasar Beringin, khawatir kebakar, jadi cari rumah. Kebetulan rumah saya tahu saya kan cerita mau tak jual gitu kan, terus dia dengar dia datang sore-sore itu, Pak Puji, saya dengar Pak Puji mau jual rumah. Iya, rumah ini ya, tempati, saya bilang gitu. Kemudian berapa gitu kan, karena saya bingung ngomongnya ngawur saya. Padahal saya tawarkan sama bapak yang punya baju-baju itu, saya tawarkan tak kasih 80 lah. Tapi saya bingung karena dia ngajak kelahi, terus ada orang Chinese datang, terus saya bilang, saya minta 150 juta, saya bilang gitu. Saya nih harus banyak bayar utang, saya bilang gitu kan. Saya kan utang sama itu beras 40 juta, sama yang murah ini 80, jadi saya mau 150. Kenapa yang datang ini bilang, boleh kurang sedikit. Waduh, saya senang sekali kok kurang sedikit. Anggap saya dibeli 100 aja senang, ya kan. Tapi waktu itu karena ini orang yang datang itu sanggup membeli 140 juta, ada kurang sedikit berapa, saya bilang gitu kan. Kurang 10 juta lah. Waktu itu 10 juta besar sekali. Gaji saya baru 200 ribu ya. Nah, jadi terus jalan 140, dikasih lah. Ini uang muka 40 dulu, yang 100 nanti bulan depan. Wah, dapat 40, saya senangnya minta ampun. Jadi, Bu, ini 40 ada. Tapi saya ngomong gini, kalau rumah ini sudah lunas, saya minta waktu 1 bulan ya, saya mau cari kontrakan, saya bilang gitu. Terus dia yang pembelinya, boleh, bilang gitu kan.
Rumah karena baru jadi kan belum ada isinya, tidak ada kursinya, tidak ada meja makan, cuma tempat tidur aja, sama tempat tidur sama TV waktu itu. TV kan waktu itu lambang kejayaan lah ya, jadi punya TV waktu itu besar waktu itu ya, waktu itu ukurannya besar lah termasuknya. Terus saya dapat 40 juta itu saya datangin yang bos beras. Nah, karena bulan depan kan saya dapat lagi 100 nanti bisa lunasi yang bos baju itu. Bos beras tak kasih lunas 40 juta, bos ini aja. Ya sudah, rumahnya udah laku nih bos, saya bilang gitu Pak. Bayar 40 juta. Saya senang, bos itu juga senang. Kemudian saya gini, ya ini ngomong, Bu tunggu aja sebulan. Ya selama sebulan kita bingung. Ya kadang nangis, ya dulu sudah enak punya rumah baru ditempati, baru 3 bulan dijual lagi. Ya enggak apa-apa, rumah ini dari Allah, kembali ke Allah lah. Pikiran saya begitu, ngomong sama istri, ibu saya juga. Ya ibu saya cuma diem aja gitu ya. Istilahnya enggak pernah ngomong soal kebakaran. Ibu saya mungkin takut hati saya atau hati istri saya terbuka rasa sakit hatinya, jadi tidak berani ngomong. Adik-adik saya juga. Jadi gini, saya memang suka nampung orang. Ada orang merantau juga, ada orang merantau, orang Lamongan itu kecil. Umur pas 5 SD itu udah merantau ke Tarakan jualan sayur keliling. Itu ikut sama saya juga, ikut sama saya. Padahal saya punya anak angkat, tapi saya itu ikut saya ada. Sampai sekarang gitu yang orang yang jual sayur itu ikut sama saya sampai sekarang. Laki-laki dia, laki-laki. Nah, sekarang sudah laki-laki, dia lagi anak nikah, istrinya sudah meninggal. Kemudian ikut saya lagi. Ya. Terus pas bulan depannya lagi dapat uang lagi dari orang yang beli rumah. Ya bos, nanti saya selalu manggil bos, menghargai kan. Namanya membeli rumah saya kan berarti dia bos. Saya di bawahnya bos ya kan. Ya udah, terima 100. Waktu itu 100 langsung saya bawa uang cash itu. 100 saya nganter ke tempat bos baju itu. Tapi saya dengan perasaan ya siap-siap, ini orangnya ngajak kelahi apa enggak, moga-moga berdoa ya Allah, moga-moga orangnya ridho, jangan ngajak kelahi lah, saya bilang gitu. Ini saya bawa uang 100 juta ini, tak bayar lah. Sampai ke rumahnya sana, saya sama istri, dilalah ada istrinya itu, ada istrinya bos itu yang ngutangin saya 80 juta. Sahur lah, nah, sahur ada istrinya kan, jadi suaminya tidak meledak-ledak. Apalagi saya bawa uang pakai tas kresek waktu itu. Tas kresek tak kasih, udah lunas, masih ada sisa, berarti masih ada sisa 20 juta itu ya. Akhirnya bisa untuk cari kontrakan waktu itu. Ternyata dari kontrakan istri saya waktu itu rupanya ada tabungan tanah lagi. Saya tabungan tanah di depan asrama polisi waktu itu, ya lumayan tanahnya 20 kali 40 sertifikat. Waktu itu tanahnya rata bagus. Itu dijual lagi karena pengen ada modal untuk usaha lagi. Dijual kemudian tapi belum laku. Sementara belum laku, kita berpikir saat ini dijual ini mau usaha apa, karena pasar sudah tidak ada, pasarnya berupa laut. Sementara mikir begitu, saya ingat ya kan, kadang di kantor itu kan zaman dulu kan polisi main pukul itu, kalau sama maling, sama perampok, polisi main pukul. Jadi saya lihat kalau ada perampok atau maling gitu atau copet, kadang dipukuli, kadang nggak ngaku, dipukuli sama polisi zaman dulu itu kan, tahun 97-an ya kan. Terus kadang sampai malingnya itu sebelum dipukul itu sudah nyembah-nyembah sama polisi, dipegang lututnya. Ampun Pak, saya tidak akan melakukan mencuri lagi atau tidak akan merampok lagi lah, kadang seperti itu kan. Kadang polisinya iba, tidak jadi polisinya kasar. Jadi dengan adanya itu
saya jadikan gambaran. Wah, saya ini merasa sedang disiksa sama Allah ini. Rumah saya dibakar. Ya sudah, saya udah Bu, kita apa? Kita ketemu sama Allah, kita minta ampun sama Allah. Jangan disiksa seperti ini ya Allah. Saya seperti itu, ya kan? Seperti itu. Jadi apa ya? Jadi gimana caranya? Ya kita pergi ke Mekah waktu itu kan, pergi ke Mekah. Jadi ya dalam keadaan susah, pasar kebakar, rumah dijual, utang sana sini ya kan. Terus mikirnya ke sana, utang 2 yang besar-besar itu tadi lunasin, ada sisa uang waktu itu 110, ya udah untuk berangkat ke Mekah. Waktu itu berangkat ke Mekah, waktu itu bersama ibu saya ajak ibu saya sama istri waktu itu ke Mekah itu kalau nggak salah 35 juta waktu itu ke Mekah untuk PP ya kan. Udah. Terus berangkat sana ya ibu saya juga diam. Ibu juga tidak ngomong apa-apa, mungkin ini lagi susah kok malah pergi ke Mekah, ngapain? Tidak tanya juga ibu saya, tidak berani tanya dia. Istri saya sudah tahu omongin, nanti di Mekah kita berdoa, ya Allah, kita jangan diberi cobaan yang berat seperti ini, ya kan? Seperti itu. Jadi nanti di selanjutnya ini kepanjangan nanti bosan. Ini saya sampaikan yang jelas. Ini salah satu ilmu kehidupan. Nah, nanti di video selanjutnya saya cerita bagaimana setelah kebakaran, bagaimana cara menghadapinya, ilmu kehidupan yang saya laksanakan apa, pengalaman saya apa. Ya. Saya di sini cerita seperti ini bukan berarti saya hebat, bukan berarti saya orang pintar, bukan. Saya bukan orang pintar. Saya tidak hebat, saya tidak tidak merasa pol sendiri, enggak. Ya kan? Justru saya tuh pengen berbagi pengalaman saya kepada penonton YouTube saya, kepada diri saya, kepada anak-anak saya. Kalau anak saya nonton YouTube saya, ini pengalamannya. Mungkin anak juga enggak ngerti waktu itu karena anak masih kecil. Bahkan ada yang belum lahir, ya kan. Nah, setelah tua begini, tak ceritakan. Ya sementara ini saja. Yang nanti yang baik silahkan dia pakai, yang jelek jangan dipakai, kan? Itu aja. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.